Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadil Harahap, NIM 2203 20 10 4. Di sini saya akan membawakan tugas video tentang TQM atau Total Quality Management, dengan tugas mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, dan saya berasal dari kelas A. Oke, baik, mungkin langsung saja kita ke videonya. TQM atau Total Quality Management. Mengenal TQM ini memiliki sejarah singkat dari 1950-an. Konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dipelopori oleh W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Kemudian masuk di 1970-an, Jepang sukses dengan TQM-nya, terutama di industri otomotif, seperti contoh produknya itu Toyota dan Honda. Selanjutnya zaman berkembang masuk ke tahun 1980-an, dan juga di mana Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk dari Jepang lebih tinggi daripada daya produksi mereka. Dan kemudian di masa sekarang TQM ini menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor: manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian seperti agribisnis. Kemudian penjelasan tentang TQM ini, di mana strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjangnya. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas, kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Kemudian dari TQM ini memiliki tujuan dan manfaatnya, di mana tujuannya ini memiliki 4 poin, yang dimana pada poin pertama memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Kemudian yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas seperti SOP dan target dari perusahaannya. Dan yang keempat itu meningkatkan kualitas dan penjualan pada produknya. Kemudian manfaat dari TQM ini yaitu memiliki 6 poin, di mana pada poin pertama yaitu proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja para karyawannya. Dan yang kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai pada standar mutu perusahaan. Dan yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawannya sesuai pada jam kerja yang telah diberikan. Yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan lebih efisien. Dan yang kelima, menghubungkan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Dan yang keenam, yang terakhir, komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbulnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan. Dan selanjutnya ada elemen pokok dari TQM, di mana yang pertama itu memfokuskan kinerja untuk para pelanggannya, di mana pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu,
kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Dan yang kedua, memperhatikan proses produksinya. TQM juga harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Dan yang selanjutnya ada integrasi sistem, di mana sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawannya. Dan kemudian yang keempat, ada keterlibatan seluruh para karyawannya, di mana poin penting dari TQM ini adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tidak jarang para perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi para pekerjanya. Dan yang kelima itu ada peningkatan secara berkelanjutan, di mana upaya peningkatan kerja secara berkelanjutan ini juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai para selera konsumennya. Dan yang keenam ada keputusan berdasarkan faktanya. TQM ini mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian juga segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Dan yang ketujuh ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Juga di sini setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal yang penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawannya. Selain itu juga seorang pengusaha harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya atau dari para semua karyawan yang ada pada perusahaannya. Dan yang ke-8 pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis, di mana berdasarkan visi dan misi mereka pada perusahaan agar mampu mencapai pada target produksi yang telah ditetapkan pada perusahaannya. Dan kemudian masuk kepada prinsip-prinsip TQM untuk kepada konsumennya, yang dimana yang pertama ini ada fokus pada pelanggannya, dan selanjutnya keterlibatan semua orang, kemudian pendekatan proses, selanjutnya perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data, dan ada kepemimpinan yang kuat, dan yang terakhir hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dari para perusahaan ini. Kemudian ada perangkat pada TQM, di mana perangkat yang pertama ini ada plan, di mana plan pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, menganalisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang akan mereka hadapi. Dan yang kedua itu ada do, di mana do ini keseluruhan komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada check, di mana tahap yang ini selesai dari tahap do tadi. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis mereka, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitasnya. Dan yang terakhir itu ada act, di mana setiap kinerja pada perusahaan pasti akan melakukan evaluasi dan perbaikan, akan diimplementasikan kembali
dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi pada perusahaan mereka. Dan yang selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi, di mana kriteria pengukuran implementasi terbagi menjadi 8 poin, di mana poin yang pertama itu ada struktur tim kerja dalam perusahaan, di mana struktur tim kerja ini terdiri untuk pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional untuk meningkatkan menjadi indikasi bahwa TQM perusahaan berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada kepuasan konsumen, di mana inilah tujuan dari sebuah perusahaan ke konsumen untuk target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan dalam strategi ini. Dan selanjutnya ada manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas ini yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM akan berhasil dan juga sesuai dengan apa yang telah ingin dicapai pada sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya ada keterlibatan para pegawai. Dan kita tahu sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat atau tidak dapat dikatakan strategi ini akan kurang sempurna dalam penerapan TQM. Dan kemudian poin yang selanjutnya, fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Dan kemudian komitmen para pekerja yang ada di perusahaan, di mana komitmen para pekerja ini dapat sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi, ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM-nya. Dan selanjutnya ada kualitas perencanaan, di mana kualitas perencanaan ini adalah indikator yang menentukan akan seperti apa ke depannya jalan dalam TQM nantinya. Atau bisa kita bilang inilah tujuan akhir dari TQM yang akan diterapkan pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada komponen utama dalam penerapan TQM, di mana yang pertama ini ada QC atau quality control, di mana QC ini akan mempengaruhi pada kinerja semua prosedur yang ada dalam perusahaan, seperti pengendalian mutu, produk, atau proses yang telah diterapkan. Dan selanjutnya ada QA atau quality assurance, di mana sistem ini memajukan untuk menjamin mutu agar lebih konsisten ke depannya. Dan kemudian ada continuous improvement, di mana inovasi dan efisien yang tidak akan berhenti. Dan selanjutnya ada employee empowerment, di mana penjelasan dari ini yaitu pemberdayaan dari karyawan agar aktif menjaga mutu pada sebuah perusahaan yang ada. Dan selanjutnya ada customer satisfaction, di mana customer satisfaction inilah tujuan akhir dari TQM untuk memenuhi semua kepuasan para pelanggan atau konsumen dari sebuah perusahaan, dan juga melibatkan para semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. TQM atau Total Quality Management. Mengenal TQM ini memiliki
sejarah singkat dari 1950-an. Konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dipelopori oleh W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Kemudian masuk di 1970-an, Jepang sukses dengan TQM-nya, terutama di industri otomotif, seperti contoh produknya itu Toyota dan Honda. Selanjutnya zaman berkembang masuk ke tahun 1980-an, dan juga di mana Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk dari Jepang lebih tinggi daripada daya produksi mereka. Dan kemudian di masa sekarang TQM ini menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor: manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian seperti agribisnis. Kemudian penjelasan tentang TQM ini, di mana strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjangnya. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas, kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Kemudian dari TQM ini memiliki tujuan dan manfaatnya, di mana tujuannya ini memiliki 4 poin, yang dimana pada poin pertama memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Kemudian yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas seperti SOP dan target dari perusahaannya. Dan yang keempat itu meningkatkan kualitas dan penjualan pada produknya. Kemudian manfaat dari TQM ini yaitu memiliki 6 poin, di mana pada poin pertama yaitu proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja para karyawannya. Dan yang kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai pada standar mutu perusahaan. Dan yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawannya sesuai pada jam kerja yang telah diberikan. Yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan lebih efisien. Dan yang kelima, menghubungkan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Dan yang keenam, yang terakhir, komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbulnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan. Dan selanjutnya ada elemen pokok dari TQM, di mana yang pertama itu memfokuskan kinerja untuk para pelanggannya, di mana pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Dan yang kedua, memperhatikan proses produksinya. TQM juga harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Dan yang selanjutnya ada integrasi sistem, di mana sebuah total quality management
juga harus mampu mengintegrasikan visi misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawannya. Dan kemudian yang keempat, ada keterlibatan seluruh para karyawannya, di mana poin penting dari TQM ini adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tidak jarang para perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi para pekerjanya. Dan yang kelima itu ada peningkatan secara berkelanjutan, di mana upaya peningkatan kerja secara berkelanjutan ini juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai para selera konsumennya. Dan yang keenam, ada keputusan berdasarkan faktanya. TQM ini mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian juga, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Dan yang ketujuh, ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Juga di sini setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal yang penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawannya. Selain itu juga seorang pengusaha harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya atau dari para semua karyawan yang ada di pada perusahaannya. Dan yang keempat, yang ke-8, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis, di mana berdasarkan visi dan misi mereka pada perusahaan agar mampu mencapai pada target produksi yang telah ditetapkan pada perusahaannya. Dan kemudian masuk kepada prinsip-prinsip TQM untuk kepada konsumennya, yang dimana yang pertama ini ada fokus pada pelanggannya, dan selanjutnya keterlibatan semua orang, kemudian pendekatan proses, selanjutnya perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data, dan ada kepemimpinan yang kuat, dan yang terakhir hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dari para perusahaan ini. Kemudian ada perangkat pada TQM, di mana perangkat yang pertama ini ada plan, di mana plan pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, menganalisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang akan mereka hadapi. Dan yang kedua itu ada do, di mana do ini keseluruhan komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada cek, di mana tahap yang ini selesai dari tahap do tadi. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis mereka, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitasnya. Dan yang terakhir itu ada act, di mana setiap kinerja pada perusahaan pasti akan melakukan evaluasi dan perbaikan, akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi pada perusahaan mereka. Dan yang selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi, di mana kriteria pengukuran implementasi terbagi menjadi 8 poin, di mana poin yang pertama itu ada struktur tim kerja dalam perusahaan, di mana struktur tim kerja ini terdiri untuk pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata
dan proporsional untuk meningkatkan menjadi indikasi bahwa TQM perusahaan berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, ada kepuasan konsumen, di mana inilah tujuan dari sebuah perusahaan ke konsumen untuk target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan dalam strategi ini. Dan selanjutnya ada manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas ini yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM akan berhasil dan juga sesuai dengan apa yang telah ingin dicapai pada sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya ada keterlibatan para pegawai. Dan kita tahu sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat atau tidak dapat dikatakan strategi ini akan kurang sempurna dalam penerapan TQM. Dan kemudian poin yang selanjutnya, fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Dan kemudian komitmen para pekerja yang ada di perusahaan, di mana komitmen para pekerja ini dapat sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi, ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM-nya. Dan selanjutnya ada kualitas perencanaan, di mana kualitas perencanaan ini adalah indikator yang menentukan akan seperti apa ke depannya jalan dalam TQM nantinya. Atau bisa kita bilang inilah tujuan akhir dari TQM yang akan diterapkan pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada komponen utama dalam penerapan TQM, di mana yang pertama ini ada QC atau quality control, di mana QC ini akan mempengaruhi pada kinerja semua prosedur yang ada dalam perusahaan, seperti pengendalian mutu, produk, atau proses yang telah diterapkan. Dan selanjutnya ada QA atau quality assurance, di mana sistem ini memajukan untuk menjamin mutu agar lebih konsisten ke depannya. Dan kemudian ada continuous improvement, di mana inovasi dan efisien yang tidak akan berhenti. Dan selanjutnya ada employee empowerment, di mana penjelasan dari ini yaitu pemberdayaan dari karyawan agar aktif menjaga mutu pada sebuah perusahaan yang ada. Dan selanjutnya ada customer satisfaction, di mana customer satisfaction inilah tujuan akhir dari TQM untuk memenuhi semua kepuasan para pelanggan atau konsumen dari sebuah perusahaan, dan juga melibatkan para semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. TQM atau Total Quality Management. Mengenal TQM ini memiliki sejarah singkat dari 1950-an. Konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dipelopori oleh W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Kemudian masuk di 1970-an, Jepang sukses dengan TQM-nya, terutama di industri otomotif, seperti contoh produknya itu Toyota dan Honda. Selanjutnya zaman berkembang masuk ke tahun 1980-an, dan juga di mana Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM
setelah menyadari daya saing produk dari Jepang lebih tinggi daripada daya produksi mereka. Dan kemudian di masa sekarang TQM ini menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor: manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian seperti agribisnis. Kemudian penjelasan tentang TQM ini, di mana strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjangnya. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas, kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Kemudian dari TQM ini memiliki tujuan dan manfaatnya, di mana tujuannya ini memiliki 4 poin, yang dimana pada poin pertama memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Kemudian yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas seperti SOP dan target dari perusahaannya. Dan yang keempat itu meningkatkan kualitas dan penjualan pada produknya. Kemudian manfaat dari TQM ini yaitu memiliki 6 poin, di mana pada poin pertama yaitu proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja para karyawannya. Dan yang kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai pada standar mutu perusahaan. Dan yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawannya sesuai pada jam kerja yang telah diberikan. Yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan lebih efisien. Dan yang kelima, menghubungkan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Dan yang keenam, yang terakhir, komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbulnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan. Dan selanjutnya ada elemen pokok dari TQM, di mana yang pertama itu memfokuskan kinerja untuk para pelanggannya, di mana pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Dan yang kedua, memperhatikan proses produksinya. TQM juga harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Dan yang selanjutnya ada integrasi sistem, di mana sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawannya. Dan kemudian yang keempat, ada keterlibatan seluruh para karyawannya, di mana poin penting dari TQM ini adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tidak jarang para perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi para pekerjanya.
Dan yang kelima itu ada peningkatan secara berkelanjutan, di mana upaya peningkatan kerja secara berkelanjutan ini juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai para selera konsumennya. Dan yang keenam ada keputusan berdasarkan faktanya. TQM ini mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian juga segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Dan yang ketujuh ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Juga di sini setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal yang penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawannya. Selain itu juga seorang pengusaha harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya atau dari para semua karyawan yang ada di pada perusahaannya. Dan yang keempat, yang ke-8, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis, di mana berdasarkan visi dan misi mereka pada perusahaan agar mampu mencapai pada target produksi yang telah ditetapkan pada perusahaannya. Dan kemudian masuk kepada prinsip-prinsip TQM untuk kepada konsumennya, yang dimana yang pertama ini ada fokus pada pelanggannya, dan selanjutnya keterlibatan semua orang, kemudian pendekatan proses, selanjutnya perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data, dan ada kepemimpinan yang kuat, dan yang terakhir hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dari para perusahaan ini. Kemudian ada perangkat pada TQM, di mana perangkat yang pertama ini ada plan, di mana plan pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, menganalisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang akan mereka hadapi. Dan yang kedua itu ada do, di mana do ini keseluruhan komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada check, di mana tahap yang ini selesai dari tahap do tadi. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis mereka, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitasnya. Dan yang terakhir itu ada act, di mana setiap kinerja pada perusahaan pasti akan melakukan evaluasi dan perbaikan, akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi pada perusahaan mereka. Dan yang selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi, di mana kriteria pengukuran implementasi terbagi menjadi 8 poin, di mana poin yang pertama itu ada struktur tim kerja dalam perusahaan, di mana struktur tim kerja ini terdiri untuk pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional, untuk meningkatkan menjadi indikasi bahwa TQM perusahaan berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada kepuasan konsumen, di mana inilah tujuan dari sebuah perusahaan ke konsumen untuk target utama dalam TQM. Oleh karena itu tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan dalam strategi ini. Dan selanjutnya ada manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas ini yang berjalan dengan baik akan menunjukkan
bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM akan berhasil dan juga sesuai dengan apa yang telah ingin dicapai pada sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya ada keterlibatan para pegawai. Dan kita tahu sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat atau tidak dapat dikatakan strategi ini akan kurang sempurna dalam penerapan TQM. Dan kemudian poin yang selanjutnya, fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Dan kemudian komitmen para pekerja yang ada di perusahaan, di mana komitmen para pekerja ini dapat sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi, ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM-nya. Dan selanjutnya ada kualitas perencanaan, di mana kualitas perencanaan ini adalah indikator yang menentukan akan seperti apa ke depannya jalan dalam TQM nantinya. Atau bisa kita bilang inilah tujuan akhir dari TQM yang akan diterapkan pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada komponen utama dalam penerapan TQM, di mana yang pertama ini ada QC atau quality control, di mana QC ini akan mempengaruhi pada kinerja semua prosedur yang ada dalam perusahaan, seperti pengendalian mutu produk atau proses yang telah diterapkan. Dan selanjutnya ada QA atau quality assurance, di mana sistem ini memajukan untuk menjamin mutu agar lebih konsisten ke depannya. Dan kemudian ada continuous improvement, di mana inovasi dan efisien yang tidak akan berhenti. Dan selanjutnya ada employee empowerment, di mana penjelasan dari ini yaitu pemberdayaan dari karyawan agar aktif menjaga mutu pada sebuah perusahaan yang ada. Dan selanjutnya ada customer satisfaction, di mana customer satisfaction inilah tujuan akhir dari TQM untuk memenuhi semua kepuasan para pelanggan atau konsumen dari sebuah perusahaan, dan juga melibatkan para semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. TQM atau Total Quality Management. Mengenal TQM ini memiliki sejarah singkat dari 1950-an. Konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dipelopori oleh W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Kemudian masuk di 1970-an, Jepang sukses dengan TQM-nya, terutama di industri otomotif, seperti contoh produknya itu Toyota dan Honda. Selanjutnya zaman berkembang masuk ke tahun 1980-an, dan juga di mana Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk dari Jepang lebih tinggi daripada daya produksi mereka. Dan kemudian di masa sekarang TQM ini menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor, manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian seperti agribisnis. Kemudian penjelasan tentang TQM ini, di mana strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni
dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjangnya. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas, kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Kemudian dari TQM ini memiliki tujuan dan manfaatnya, di mana tujuannya ini memiliki 4 poin, yang dimana pada poin pertama memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Kemudian yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas seperti SOP dan target dari perusahaannya. Dan yang keempat itu meningkatkan kualitas dan penjualan pada produknya. Kemudian manfaat dari TQM ini yaitu memiliki 6 poin, di mana pada poin pertama yaitu proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja para karyawannya. Dan yang kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai pada standar mutu perusahaan. Dan yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawannya sesuai pada jam kerja yang telah diberikan. Yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan lebih efisien. Dan yang kelima, menghubungkan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Dan yang keenam, yang terakhir, komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbulnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan. Dan selanjutnya ada elemen pokok dari TQM, di mana yang pertama itu memfokuskan kinerja untuk para pelanggannya, di mana pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Dan yang kedua, memperhatikan proses produksinya. TQM juga harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Dan yang selanjutnya ada integrasi sistem, di mana sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawannya. Dan kemudian yang keempat, ada keterlibatan seluruh para karyawannya, di mana poin penting dari TQM ini adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tidak jarang para perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi para pekerjanya. Dan yang kelima itu ada peningkatan secara berkelanjutan, di mana upaya peningkatan kerja secara berkelanjutan ini juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai para selera konsumennya. Dan yang keenam ada keputusan berdasarkan faktanya. TQM ini mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian juga segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat
sesuai keadaan di lapangan. Dan yang ketujuh, ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Juga di sini setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal yang penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawannya. Selain itu juga seorang pengusaha harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya atau dari para semua karyawan yang ada pada perusahaannya. Dan yang ke-8, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis, di mana berdasarkan visi dan misi mereka pada perusahaan agar mampu mencapai pada target produksi yang telah ditetapkan pada perusahaannya. Dan kemudian masuk kepada prinsip-prinsip TQM untuk kepada konsumennya, yang dimana yang pertama ini ada fokus pada pelanggannya, dan selanjutnya keterlibatan semua orang, kemudian pendekatan proses, selanjutnya perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data, dan ada kepemimpinan yang kuat, dan yang terakhir hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dari para perusahaan ini. Kemudian ada perangkat pada TQM, di mana perangkat yang pertama ini ada plan, di mana plan pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, menganalisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang akan mereka hadapi. Dan yang kedua itu ada do, di mana do ini keseluruhan komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada check, di mana tahap yang ini selesai dari tahap do tadi. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis mereka, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitasnya. Dan yang terakhir itu ada act, di mana setiap kinerja pada perusahaan pasti akan melakukan evaluasi dan perbaikan, akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi pada perusahaan mereka. Dan yang selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi, di mana kriteria pengukuran implementasi terbagi menjadi 8 poin, di mana poin yang pertama itu ada struktur tim kerja dalam perusahaan, di mana struktur tim kerja ini terdiri untuk pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional, untuk meningkatkan menjadi indikasi bahwa TQM perusahaan berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada kepuasan konsumen, di mana inilah tujuan dari sebuah perusahaan ke konsumen untuk target utama dalam TQM. Oleh karena itu tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan dalam strategi ini. Dan selanjutnya ada manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas ini yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM akan berhasil dan juga sesuai dengan apa yang telah ingin dicapai pada sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya ada keterlibatan para pegawai. Dan kita tahu sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat atau tidak dapat dikatakan strategi ini akan kurang sempurna dalam penerapan TQM. Dan kemudian poin yang selanjutnya fokus pada konsumen,
ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Dan kemudian komitmen para pekerja yang ada di perusahaan, di mana komitmen para pekerja ini dapat sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi, ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM-nya. Dan selanjutnya ada kualitas perencanaan, di mana kualitas perencanaan ini adalah indikator yang menentukan akan seperti apa ke depannya jalan dalam TQM nantinya. Atau bisa kita bilang inilah tujuan akhir dari TQM yang akan diterapkan pada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada komponen utama dalam penerapan TQM, di mana yang pertama ini ada QC atau quality control, di mana QC ini akan mempengaruhi pada kinerja semua prosedur yang ada dalam perusahaan, seperti pengendalian mutu, produk atau proses yang telah diterapkan. Dan selanjutnya ada QA atau quality assurance, di mana sistem ini memajukan untuk menjamin mutu agar lebih konsisten ke depannya. Dan kemudian ada continuous improvement, di mana inovasi dan efisien yang tidak akan berhenti. Dan selanjutnya ada employee empowerment, di mana penjelasan dari ini yaitu pemberdayaan dari karyawan agar aktif menjaga mutu pada sebuah perusahaan yang ada. Dan selanjutnya ada customer satisfaction, di mana customer satisfaction inilah tujuan akhir dari TQM untuk memenuhi semua kepuasan para pelanggan atau konsumen dari sebuah perusahaan, dan juga melibatkan para semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut.